Halo, salam Bapak Ibu guru semua. Kita ketemu lagi di pembahasan soal-soal asesmen kompetensi guru. Untuk kali ini kita bahas kompetensi profesional. Langsung saja. Soal pertama, manakah yang bukan termasuk dalam kompetensi inti guru profesional? A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi sosial. C. Kompetensi emosional. D. Kompetensi profesional. Jawaban C. Pembahasan. Kompetensi inti guru profesional terdiri dari pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Soal kedua, tujuan utama dari pembelajaran berbasis masalah adalah untuk A. Meningkatkan kecepatan siswa dalam menghafal. B. Melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. C. Mengurangi beban guru dalam mengajar. D. Meningkatkan kemampuan mengingat siswa. Jawaban B. Pembahasan. Pembelajaran berbasis masalah bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Soal ketiga, pendekatan yang paling tepat digunakan dalam pembelajaran berbasis proyek adalah A. Berpusat pada guru. B. Berpusat pada siswa. C. Menghafal materi. D. Memberi tugas latihan. Jawaban B. Pembahasan. Pembelajaran berbasis proyek memfokuskan pembelajaran pada siswa agar dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi dan kreativitas. Soal keempat, teknik penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan keterampilan praktik siswa adalah A. Tes tertulis. B. Penugasan. C. Observasi. D. Kuesioner. Jawaban C. Pembahasan. Observasi cocok untuk mengukur keterampilan praktik karena melibatkan penilaian langsung pada tindakan siswa. Soal kelima, tujuan dari penggunaan metode pembelajaran aktif adalah untuk A. Mengurangi peran guru dalam kelas. B. Memotivasi siswa agar lebih terlibat dalam pembelajaran. C. Menyelesaikan kurikulum lebih cepat. D. Memberikan siswa lebih banyak tugas. Jawaban B. Pembahasan. Pembelajaran aktif meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar sehingga mereka lebih aktif dan terlibat. Soal keenam, media pembelajaran yang tepat untuk siswa visual adalah A. Ceramah. B. Diskusi. C. Video atau gambar. D. Tanya jawab. Jawaban C. Pembahasan. Siswa visual lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, atau video. Soal ketujuh. Langkah pertama dalam merancang pembelajaran adalah A. Menentukan media pembelajaran. B. Menyusun soal evaluasi. C. Menganalisis kebutuhan siswa. D. Menyusun materi. Jawaban C. Pembahasan. Analisis kebutuhan siswa dilakukan untuk menentukan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai. Soal ke-8. Prinsip utama dalam penilaian otentik adalah A. Penilaian dilakukan di akhir pembelajaran. B. Penilaian berdasarkan proyek nyata yang dilakukan siswa. C. Penilaian hanya mengukur kemampuan menghafal. D. Menggunakan soal pilihan ganda. Jawaban B. Pembahasan. Penilaian otentik mengukur kemampuan siswa melalui tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Soal ke-9. Manakah yang merupakan ciri pembelajaran berbasis higher order thinking skills? A. Menghafal definisi. B. Mengulang informasi. C. Analisis dan evaluasi informasi. D. Mendengarkan ceramah guru. Jawaban C. Pembahasan. Harus melibatkan kemampuan berpikir kritis seperti analisis, evaluasi, dan mencipta. Soal ke-10. Guru yang mengembangkan sikap inklusif di kelas menunjukkan A. Mengelompokkan siswa yang pintar bersama-sama. B. Memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa. C. Mengutamakan siswa dengan prestasi tinggi. D. Hanya memperhatikan siswa dengan masalah akademik. Jawaban B. Pembahasan. Sikap inklusif memastikan setiap siswa mendapat akses belajar yang sama tanpa diskriminasi. Soal ke-11. Pembelajaran yang efektif terjadi jika guru mampu A. Menyelesaikan materi dengan cepat. B. Menjalin komunikasi dua arah dengan siswa. C. Memberikan penjelasan tanpa diskusi. D. Mengajar tanpa alat bantu. Jawaban B. Pembahasan. Komunikasi dua arah memungkinkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.
Soal ke-12. Tujuan penilaian formatif adalah untuk A. Menilai pencapaian akhir siswa. B. Menentukan nilai akhir siswa. C. Memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar. D. Menggantikan ujian akhir. Jawaban C. Pembahasan. Penilaian formatif berfungsi untuk memantau dan memperbaiki pembelajaran selama proses berlangsung. Soal ke-13. Guru sebaiknya memberikan feedback yang A. Terlambat dan panjang. B. Relevan dan konstruktif. C. Berisi kritik tajam. D. Umum dan tidak spesifik. Jawaban B. Pembahasan. Feedback relevan dan konstruktif dapat membantu siswa memperbaiki kinerja secara positif. Soal ke-14. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk A. Meningkatkan kecepatan siswa belajar sendiri. B. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi siswa. C. Mengurangi waktu guru mengajar. D. Membuat siswa lebih mandiri. Jawaban B. Pembahasan. Pembelajaran kooperatif bertujuan melatih siswa bekerja sama dan berkomunikasi dalam kelompok. Soal ke-15. Media pembelajaran yang bersifat audiovisual biasanya lebih efektif karena A. Mengurangi penjelasan guru. B. Merangsang lebih dari satu indera siswa. C. Lebih murah. D. Memudahkan guru mengajar. Jawaban B. Pembahasan. Media audiovisual efektif karena melibatkan lebih banyak indera sehingga meningkatkan pemahaman siswa. Soal ke-16. Evaluasi yang dilakukan setiap akhir semester termasuk dalam A. Evaluasi formatif. B. Evaluasi sumatif. C. Penilaian sikap. D. Penilaian hasil belajar harian. Jawaban B. Pembahasan. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian akhir siswa. Soal ke-17. Pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa disebut A. Pembelajaran aktif. B. Pembelajaran adaptif. C. Pembelajaran kolaboratif. D. Pembelajaran kooperatif. Jawaban B. Pembahasan. Pembelajaran adaptif menyesuaikan metode dan materi sesuai kebutuhan atau gaya belajar siswa. Soal ke-18. Manakah di bawah ini yang menunjukkan sikap reflektif seorang guru? A. Merasa metode pengajaran selalu efektif. B. Evaluasi dan memperbaiki metode pengajaran secara berkala. C. Mengajar sesuai kebiasaan lama. D. Menolak saran dari siswa. Jawaban B. Pembahasan. Guru reflektif mengevaluasi pengajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran. Soal ke-19. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran bertujuan untuk A. Menggantikan guru dalam pembelajaran. B. Mempermudah siswa mencari informasi dan belajar mandiri. C. Mengurangi interaksi guru dan siswa. D. Meningkatkan kontrol guru atas siswa. Jawaban B. Pembahasan. Teknologi membantu siswa belajar mandiri dan menemukan informasi secara lebih mudah. Soal ke-20. Penilaian proses lebih penting dibandingkan hasil akhir karena A. Mengabaikan pencapaian siswa. B. Memberi nilai yang lebih tinggi. C. Fokus pada perkembangan kemampuan siswa selama proses belajar. D. Membuat siswa lebih santai. Jawaban C. Pembahasan. Penilaian proses memberikan gambaran perkembangan siswa dan bukan hanya hasil akhir.